Selamat siang Pak Nah, Budi. nah, Maaf mengganggu waktunya. Bolehkah saya meminta sedikit waktu? Saya akan cerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir ini di kelas saya, Pak Budi. oh boleh Bu Wulan, kalau mungkin silahkan kalau mau bercerita dan ini juga saya pas longgar ini Bu, nggak ada jam pembelajaran jadi kalau ada apa yang perlu kita diskusikan monggo, monggo Bu Wulan ada apa nih? Begini Pak, saya itu merasakan bahwa akhir-akhir ini, eee, ya terutama di pertemuan terakhir kemarin, saya itu kok ada siswa saya yang gimana ya Pak ya, kurang antusias dalam pembelajarannya. Jadi, mereka itu kayaknya ogah-ogahan gitu, Pak, untuk ikut pelajaran saya, Pak. Iya, menurut Bu Wulan di sini nanti, apa yang nanti diharapkan, oleh Ibu tentang obrolan curhat kita ini Bu, nanti Bu? Eee, Mungkin saya sharing ya, Pak, ya, apalagi mungkin nanti Pak Budi bisa membantu saya memberikan, apa ya, sebuah umpan balik ataupun sebuah, apa ya, penyelesaian masalah ya yang mungkin yang saya rasakan di pembelajaran saya nggih, Pak, nggih. Mungkin Pak Budi mempunyai sesuatu yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya, Pak. Menyelesaikan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Pak. Ya, Bu Wulan, ini menurut Bu Wulan ini, mungkin hal-hal apa ya Bu ya, yang membuat tadi dari murid-murid Ibu, ya istilahnya ya kurang semangat dalam proses pembelajaran atau dalam kegiatan tadi yang Bu Wulan rasakan dalam proses belajar, Bu? Eee, Apa ya, Pak, saya itu juga sebenarnya agak bingung nggih, Pak, nggih. Kalau saya berpikir apa mungkin metode pembelajaran saya atau cara saya menyampaikan pembelajaran yang itu-itu saja atau mungkin apa anak-anak sudah bosan dengan materi yang saya sampaikan. Mungkin itu juga, Pak, yang menurut saya mungkin anak-anak itu sudah terlalu jenuh dengan model pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja ya Bu ini yang membuat murid dari Ibu itu mungkin lebih antusias gitu Bu. Untuk antusias dalam mengikuti pembelajaran itu menurut Ibu yang bagaimana Bu? Mungkin saya harus membuat metode pembelajaran yang lainnya lagi, Pak. Jadi mungkin saya harus membuat, atau mungkin saya harus mencari lebih dalam tentang gaya belajar mereka, Pak. Gitu ya Bu ya. Ini sependapat ini Bu. Kemarin kan metode atau gaya belajar ya Bu ya. Kemarin kalau boleh tahu ya Bu, kemarin menggunakan metode atau model pembelajaran yang bagaimana Bu? Kok sehingga itu tadi dari peserta didik itu tadi kok kurang semangat Bu? Menurut Ibu kemarin apa ya yang dilakukan Ibu? Eee, Mungkin saya terlalu banyak memutarkan video pembelajaran, jadi saya sering memutarkan video, saya, eee, terlalu sering di dalam kelas, Pak. Mungkin apakah itu bisa menjadi salah satu hal yang menyebabkan kebosanan anak ya, Pak, ya? Jadi saya, pembelajaran saya mungkin hanya di dalam kelas terus, Pak. Jadi saya kurang mengajak anak-anak untuk mungkin pembelajaran di keluar kelas, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Kemungkinan kemarin kalau kira-kira Bu, mungkin kalau saya boleh tahu kemarin istilahnya sumber belajar Ibu atau mungkin sarpras Ibu di dalam melakukan pembelajaran di kelas itu yang seperti apa Bu? Kok sehingga tadi menurut Ibu murid-murid itu kurang semangat dalam proses pembelajaran Bu? Ya, saya cuman menggunakan ini, Pak, saya masih hanya menggunakan fasilitas yang ada di dalam kelas, Pak. Jadi saya hanya terpaku untuk memutarkan video, saya memutarkan, eee, film, ataupun mungkin saya hanya mengajak anak bermain game-game yang ada di dalam kelas, Pak. Nah, itu luar biasa Bu. Jadi tadi solusi dari Ibu dari proses refleksi Ibu tadi ya yang melakukan pembelajaran di dalam kelas yang seperti itu membuat dari murid tadi ya agak monoton lalu
Apa ini Bu yang dilakukan Ibu dalam membuat anak-anak itu lebih tertarik lagi Bu itu Bu? Bagaimana kalau misalnya saya mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas nggih, Pak, nggih? Jos ini Bu, luar biasa ini sama. Nah, kemarin Ibu kelihatannya di SMP negeri apa ya? Ini kan kita ya SMP negeri Purwantoro kita ini kan sekolah adiwiyata ya Bu ya. Iya, Sekolah Pak, dalam adiwiyata, proses adiwiyata, proses Pak, adiwiyata nggih. ini gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi kira-kira menurut Ibu dengan memberdayakan program adiwiyata ini apa Ibu yang mungkin Ibu mau terapkan biar tadi apa pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi pembelajaran di luar kelas itu lebih bermakna menurut Ibu yang bagaimana? Mungkin saya ini ya, Pak, ya, saya mau mengambil maksudnya itu kan, ada notice, saya kan punya pelajaran notice, warning, dan caution itu ya, Pak. Itu dalam bahasa Inggris kan, saya ajak, jadi anak-anak itu pengennya saya tuh mau mengajak anak-anak untuk keluar kelas, jadi nanti saya mungkin ketika anak-anak itu di halaman, di situ banyak tanaman, saya minta anak-anak membuat kalimat yang cocok untuk di situ misalnya don't step on the grass, jangan melangkah jangan menginjak rumput ini. Nanti di tempat yang ada sampahnya saya membuat tulisan-tulisan anak-anak saya ajak membuat tulisan-tulisan yang bagaimana supaya kita bisa membuang sampah itu di tempatnya, tapi dalam bentuk bahasa Inggris, Pak. Menurut kalau seperti itu gimana, Pak? Nah, luar biasa Bu Wulan. Ini kan Bu Wulan kan juga kemarin itu termasuk guru yang disenangi loh Bu Wulan. Kemarin Oh, ada yang tanya ke saya, Bu Wulan seperti itulah. Ternyata pembelajaran bahasa Inggris itu kan juga seakan-akan kan pembelajaran yang seram ya. Tetapi dengan seperti itu yang Ibu sampaikan tadi, saya kira juga menggunakan berbagai macam sumber belajar ya Bu ya. Nanti membuat murid-murid itu mungkin lebih antusias, lebih senang karena Ibu tadi juga sudah memetakan ya dari anak dalam pembelajaran yang mendiferensiasikan dari peserta didik menurut gaya belajar juga, dan tadi juga menginginkan juga pembelajaran di luar kelas. Ibu luar biasa dengan memadukan pembelajaran Ibu bahasa Inggris yang terintegrasi dengan program Adiwiyata Gerakan Peduli tadi. Jadi luar biasa ini Bu yang sudah Ibu sampaikan, yang mungkin tinggal dimantapkan lagi Bu. Lalu menurut Ibu di sini apa Ibu nih komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu lakukan ini nanti? Eee, komitmennya maksudnya saya harus membuat, gimana nggih, Pak, nggih? Ya mungkin Maksudnya, Pak? Ibu dalam proses merancangnya ini tadi, merancang proses pembelajarannya, termasuk nanti pembuatan apa ya modulnya atau RPP-nya, termasuk nanti juga pemilihan sumber belajarnya itu nanti komitmennya yang seperti apa Bu ini Bu? Saya pastinya akan menggunakan RPP yang berdiferensiasi dan RPP KSE nggih, Pak, nggih. Nah, luar Jadi biasa itu, memang jadi mantap itu Ibu rencana kemarin. saya ke arah itu, jadi nanti saya akan mencoba untuk menggunakan itu dalam pembelajaran saya. Jadi saya menggunakan mungkin selama ini saya masih menggunakan sumber belajar yang dari video, dari YouTube dan lain sebagainya, tapi sekarang saya arahkan langsung ke apa ya, yang benar-benar real, benar-benar nyata yang mereka hadapi di lingkungan mereka, Pak. Ya, ini luar biasa ini Bu yang sudah Ibu apa lakukan treatment-treatmentnya, dan Ibu tadi sudah luar biasa mengidentifikasi ya permasalahan daripada murid sedetail mungkin, dan luar biasa juga sudah terintegrasi di gerakan peduli dan berbudaya lingkungan Adiwiyata tadi. Nah, tentunya di sini semoga saja treatment-treatment ya yang Ibu lakukan itu tadi kepada peserta didik, kepada murid itu membuat tentunya murid itu lebih senang Ibu, lebih senang dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang sekiranya pembelajaran bahasa Inggris tadi di awal itu kan seperti pembelajaran yang menyeramkan itu Bu, tahunya kan seperti itu. Tetapi dengan treatment Ibu tadi luar biasa, dan ini akan menjadikan solusi Bu nanti buat pembelajaran bahasa Inggris masuk di Bapak Ibu yang lain juga nih di MGMP sekolah, nanti juga bisa merefleksi dari pembelajaran yang Ibu lakukan tentunya,
sehingga nanti bisa terapkan di Bapak Ibu yang lain, sehingga kita juga lihat Bu, sama juga kita pembelajaran di kelas itu kan kadang anak itu yang ngantuk atau tidak semangat, itu dengan treatment atau mungkin dari solusi yang Ibu tawarkan tadi luar biasa Bu, nanti bisa membuat pembelajaran lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan tadi apa yang Ibu lakukan tadi bisa mendapatkan dampak atau hasil yang menyenangkan buat anak, dan tentunya biar anak yang tadi sekiranya di kelas tadi lebih aktif di luar kelas dan tidak mengurangi dari konten tadi, konten maupun dari hasilnya nanti juga akan lebih baik. Selalu semangat Bu Wulan, dan bisa diterapkan ke peserta didik, ke murid-murid, sehingga nanti lebih menyenangkan nanti pembelajaran, dan tentunya tadi pembelajaran yang berdiferensiasi dan tadi berpusat pada murid. Wah luar biasa ini Bu Wulan, ini memang saya juga idola ke Bu Wulan, ini pembelajarannya itu kadang juga bermakna dan menyenangkan ngaten menurut saya. Ngaten Bu, Iya. semoga saja lancar ini Bu Wulan melaksanakan Iya. proses pembelajaran tadi. Iya Pak, terima kasih untuk sharingnya, karena saya juga perlu dukungan dari teman-teman guru, dari mungkin tidak hanya Pak Pudi, nanti saya memerlukan dukungan dari semua ya Pak, dari sekolah kita, jadi untuk kebaikan, dan saya sangat berterima kasih untuk Pak Pudi atas waktunya yang diberikan kepada saya, sudah membantu saya dalam memecahkan memecahkan unek-unek saya yang Pak nggih, membantu saya untuk menyelesaikan apa yang menjadi ganjalan selama pembelajaran saya Pak Budi. Ya sama-sama Bu Wulan, nanti dengan pembelajaran di luar kelas tadi dan tentunya dukungan dari MGMP tadi dengan Bapak Ibu guru yang lain, jadi pembelajaran di luar nanti memang pembelajaran tapi tidak hanya main-main anak, tetapi perlu dikontrol, dan tadi ya dukungan dari MGMP maupun dari Bapak Ibu guru yang lain itu nanti bisa kita dapatkan. Ngaten Bu Wulan, sukses selalu buat Bu Wulan, dan tentunya sukses selalu buat anak-anak. Semoga saja pembelajaran bahasa Inggris yang terintegrasi dengan program Adiwiyata tadi yang Bu Wulan sampaikan menjadi pembelajaran yang bermakna. Sukses Bu Wulan, dan monggo melanjutkan kegiatan berikutnya. Oke. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama Bu Wulan.